Yo, on cam dong, on cam. Halo, jangan on cam dong. On cam dong, on cam, on cam. Enggak. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman hebat, selamat datang di webinar inspiratif milenial dan Gen Z Women dengan judul Kunci Pembangunan Recording Ekonomi in progress. Bersih dan Berkelanjutan. Saya Rofik akan menemani kalian sebagai host sekaligus teman ngobrol seru kita pagi hari ini. Pastikan kalian udah siap duduk, nyaman, nyemil, dan kuat aman ya. Karena hari ini kita bakal bahas hal-hal yang pastinya relate lah. Relate banget buat kita semua. Apalagi buat kalian yang misalnya perempuan-perempuan hebat generasi sekarang. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, izinkan saya selaku moderator buat bacain dan webinar pada pagi hari ini. Eh, jam 10 pas sampai dengan 10.15 peserta memasuki Zoom yang sudah dibagikan oleh panitia. Jam 10.15 sampai dengan jam 10.20 moderator membuka acara webinar. Jam 10.20 sampai dengan jam 10.22 peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jam 10.22 sampai dengan jam 10.37 moderator membacakan CV pemateri. Jam 10.37 sampai dengan jam 11:07 pemateri menyampaikan materi yang akan dibahas. Jam 11:07 sampai dengan jam 11:17 sesi tanya jawab. Jam 11:17 sampai dengan jam 11:20 sesi dokumentasi, dan yang terakhir 11:20 sampai dengan 11:30 moderator menutup jalannya acara webinar. Oke, kita berlanjut ke acara selanjutnya, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai sesi, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyanyikan dengan penuh semangat. Baik, sebelum kita dengerin materi kece dari narasumber kita yang kuliah di Telkom, marilah izinkan saya membaca terlebih dahulu profil beliau yang sangat-sangat luar biasa atau CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, di sini beliau bernama lengkap Muhammad Parama Iswara, mahasiswa
Telkom University Purwokerto, program studi S1 Bisnis Digital yang konsisten berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru dengan baik dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Memiliki beberapa pengalaman penting sebagai anggota kepanitiaan dalam kegiatan maupun dalam suatu struktur organisasi. Tentunya beliau berkomitmen untuk mengembangkan soft skill dan hard skill melalui setiap pengalaman beliau dalam berorganisasi. Selanjutnya dari rekam jejak pendidikan beliau, yaitu beliau berkuliah di Telkom University Purwokerto angkatan 2024 sampai dengan sekarang. Beliau juga menjabat sebagai staf advokasi Himpunan Mahasiswa HMBD atau Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital periode tahun 2024 sampai dengan 2025. Kemudian beliau juga pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Weranesa, Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator divisi dekorasi dan dokumentasi MPK periode 2023 sampai dengan 2022 sampai dengan 2023. Selanjutnya, beliau pernah menjadi anggota klub bola voli periode 2022 sampai dengan 2023. Dari pengalaman organisasi beliau, di sini kita bisa lihat yaitu ada Dial Pro Bisnis Digital Vol 8 atau Dialog Keprodian pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025, beliau menjabat sebagai ketua pelaksana. Selanjutnya ada LDK atau latihan dasar kepemimpinan dan makrab pada tahun 2024 sebagai divisi keamanan. Selanjutnya ada upgrading staff pada bulan April kemarin sebagai koordinator divisi perlengkapan. Selanjutnya ada studi banding HMBD Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital pada bulan Maret kemarin sebagai staf divisi perlengkapan. Next. Mubes atau Musyawarah Besar HMBD pada bulan Maret kemarin sebagai staf divisi perlengkapan. Selanjutnya, DigiFest 2.0 pada bulan Oktober 2024 sampai dengan Februari 2025 menjabat sebagai divisi keamanan. Next. Untuk peraih medali emas kompetisi sains se-Indonesia atau SMK Sederajat pada tahun 2022, juara satu kompetisi fotografi tingkat daerah pada tahun 2023, juara satu Pekalongan Volleyball Competition. Untuk kemampuan yang beliau miliki yaitu kolaborasi, komunikasi yang sangat penting, fotografi, dan editing foto. Wah, gila. CV-nya sih gacor banget ya. Mungkin itu CV dari pemateri kita ya pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut dengan penuh semangat narasumber kita, Mas Rama. Silahkan Mas Rama untuk memaparkan materi yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, teman-teman? Aman kan ya suara saya? Aman, Kak. Siap. Terdengar jelas. Aman-aman. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-temannya Ropik yang telah berkenan mengikuti webinar kali ini. Mungkin langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Paramaiswara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Paramaiswara, mahasiswa S1 Bisnis Digital Telkom University Purwokerto. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang milenial dan Gen Z women, kunci pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Nah, kenapa kita membahas topik milenial dan Gen Z women ini? Next.
Karena seperti yang kita tahu, teman-teman, dunia ini sedang bergerak cepat menuju era digitalisasi dan transformasi sosial. Dalam proses ini, tentunya generasi milenial dan Gen Z perempuan pastinya memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Nah, webinar kali ini kita akan menggali potensi tersebut, teman-teman, mengidentifikasi hambatannya, serta merancang langkah kolektif menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Next. Dalam 2 dekade terakhir, dunia menghadapi perubahan besar, baik itu dalam aspek teknologi, sosial, dan lingkungan. Meskipun generasi muda tumbuh sebagai digital native dan sangat adaptif terhadap perubahan, namun untuk kaum perempuan masih banyak menghadapi tantangan struktural seperti kesenjangan upah, akses terbatas ke modal dan pendidikan, serta dominasi budaya patriarki dalam dunia kerja. Padahal pemberdayaan ekonomi perempuan terbukti mampu memberikan dampak positif sistematik dari keluarga, komunitas, hingga perekonomian sosial. Next. Nah, pada pembahasan kali ini bukan hanya sekedar pembahasan biasa, teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita didasarkan pada 3 kerangka teori utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan pentingnya partisipasi perempuan muda dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Kita mengambil 3 kerangka teori dari teori ekonomi inklusif, teori Sustainable Development Goals atau SDG, dan teori partisipasi generasi muda. Apa sih teori ekonomi inklusif itu? Teori ekonomi inklusif itu adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses dan hasil pembangunan ekonomi, teman-teman. Menurut World Bank sendiri, ekonomi inklusif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut tersebar secara merata kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini termarginalkan. Seperti apa sih? Seperti perempuan ya, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas miskin, teman-teman. Nah, lalu ada dari teori Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, ini adalah sebuah konsep pembangunan yang mengupayakan terpenuhinya kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, teman-teman. Nah, konsep SDG ini dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diadopsi oleh lebih dari 190 negara termasuk Indonesia. Jadi ketika mungkin teman-teman nanti akan memasuki dunia perkuliahan, jika kalian ingin membuat sebuah project, itu biasanya kita berdasarkan pada teori SDG ini. Nah, teori SDG ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Nah, dari 17 tujuan tersebut, pada pembahasan ini kita mengambil 2 tujuan, yaitu tujuan kelima tentang gender equality yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun. Nah, ini mencakup isu-isu seperti kesetaraan hak di tempat kerja, penghapusan kekerasan berbasis gender, serta akses terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ya, seperti yang kita tahu, perempuan ini jarang, bisa dibilang jarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin atau pengambil keputusan. Padahal banyak perempuan yang dapat berpikir kritis dan juga eh, mengambil kebijakan-kebijakan yang baik tentunya. Lalu untuk tujuan kedua ini yaitu desain work and economic growth. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Lalu partisipasi generasi muda. Generasi milenial lahir sekitar tahun 1981 sampai dengan 1996. Dan Gen Z lahir setelah 1997. Ya, salah satunya adalah kita. Kita ini sebagai Gen Z, teman-teman. Nah,
Keberadaan generasi ini sangat penting dalam pembangunan karena mereka bukan hanya penerus tetapi juga penggerak utama perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hari ini. Next. Lalu kita juga mendapatkan sebuah fakta, dan data. Yang pertama ini ada laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Pada survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2023 ini disebutkan bahwa tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia itu masih berkisar 53,3% ya. Itu jauh di bawah laki-laki yang mencapai lebih dari 80%, teman-teman. Padahal pada data proyeksi penduduk menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 hingga 2023, sekitar 60% penduduk di Indonesia berada dalam usia produktif, dan dari jumlah tersebut, sekitar setengahnya adalah perempuan, teman-teman. Next. Lalu berdasarkan data dari World Bank dan UN Women mengenai keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi formal, termasuk akses terhadap lembaga keuangan ini menunjukkan bahwa eh, perempuan ini, terutama yang berwirausaha di sektor mikro, lebih banyak bergantung pada pembiayaan informal karena rendahnya akses ke bank atau lembaga kredit formal. Lalu Kementerian Koperasi dan UKM juga mencatat bahwa sekitar 64% pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan. Nah, dalam konteks digitalisasi UMKM, perempuan semakin aktif menggunakan platform online untuk promosi dan penjualan produk. Ya, seperti yang bisa kita lihat, akhir-akhir ini banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi owner sebuah sebuah bisnis ya, sebuah bisnis ataupun perusahaan. Salah satu contohnya adalah mungkin yang saya tahu Bittersweet by Najla itu, kalau kalian tahu itu ownernya adalah perempuan, dan mungkin masih banyak lagi owner-owner perempuan lainnya. Next. Bisa di next. Nah, dari contoh dan data dan fakta tersebut, perempuan muda dari generasi milenial dan Gen Z ini memiliki keunggulan khas yang sangat potensial uh, dalam mendorong perubahan ekonomi dan sosial. Kenapa dikatakan sangat berpotensi? Karena mereka ini adalah digital native ya, seperti yang saya bilang tadi. Sejak kecil mereka itu sudah terbiasa menggunakan teknologi, cepat belajar platform digital baru dan mampu memanfaatkannya untuk bekerja, belajar hingga membangun usaha. Mereka juga memiliki jaringan sosial yang luas, baik secara offline maupun online. Ini memberi mereka kemampuan membangun komunitas, menyebarkan ide, dan menginisiasi kolaborasi. Lalu nilai-nilai yang mereka anut seperti kesetaraan, keberlanjutan, dan kepedulian sosial mendorong mereka untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan. Nah, dengan kombinasi ketiganya, perempuan muda hari ini bukan hanya konsumen teknologi, melainkan juga pencipta tren dan solusi. Next. Nah, biasanya ada potensi, ada juga tantangan, teman-teman. Potensi yang besar, tentunya ada tantangan yang sangat besar juga. Perempuan muda masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti diskriminasi gender dalam rekrutmen dan peluang promosi, serta rendahnya representasi mereka di posisi kepemimpinan. Di sektor teknologi, perempuan juga masih menjadi minoritas, terutama dalam bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Selain itu, juga banyak pelatihan dan program digital yang belum responsif terhadap kebutuhan perempuan. Istilahnya belum perempuan lah ya, baik dari segi waktu, format, maupun aksesibilitas. Bahkan di tingkat masyarakat, norma-norma budaya patriarkis masih membatasi ruang gerak dan pengambilan keputusan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan muda yang memiliki potensi tinggi namun belum bisa berkembang maksimal. Ya, seperti yang kita tahu, budaya patriarkis akhir-akhir ini menjadi
topik hangat ya teman-teman di eh, media sosial. Banyak yang pro kontra terhadap patriarki ini. Teman-teman sendiri mungkin memiliki pendapat lain terhadap patriarki ini. Mungkin bisa di next. Bisa next. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, kami eh, merancang kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut ya. Ini kita merancang kegiatan mulai dari individu, komunitas atau kelompok dan bahkan ke sistem. Mulai dari individu, perubahan ini bisa dimulai dari individu, teman-teman. Rancangan kegiatan di tingkat personal bisa berupa pelatihan keterampilan digital seperti coding dasar, desain grafis, pemasaran digital, dan pengelolaan toko online. Selain itu, penguatan soft skill juga penting, misalnya pelatihan public speaking, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Literasi keuangan digital seperti cara mengatur anggaran, memanfaatkan e-wallet, dan mengakses pembiayaan usaha juga krusial bagi perempuan muda yang ingin mandiri secara ekonomi. Kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan melalui pelatihan daring, bootcamp, atau workshop komunitas yang fleksibel dengan jadwal mereka. Next. Nah, setelah kegiatan individu ini bisa dikatakan cukup kuat lah ya, cukup memadai, dari individu ini kita bisa memperluas kegiatan kita melalui komunitas. Kegiatan yang dirancang untuk kelompok ini atau komunitas ini bisa mencangkup pendirian komunitas perempuan muda berbasis digital. Seperti contohnya ini ada Sisterhood Digital yang berfokus pada pengembangan keterampilan, kolaborasi proyek, dan dukungan emosional. Koperasi digital berbasis solidaritas juga bisa dibentuk untuk saling bantu modal dan pasar anggota. Selain itu, program mentoring lintas generasi menghubungkan perempuan muda dengan perempuan senior berpengalaman akan mempercepat transfer ilmu, memperluas jaringan, dan membangun rasa percaya diri. Komunitas seperti ini akan memperkuat ikatan sosial dan menjadi ruang aman untuk belajar dan tumbuh bersama. Next. Nah, uh, dari individu, komunitas, jika kedua itu sudah cukup kuat. Lalu selanjutnya kita perlu eh, kehadiran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang mendukung partisipasi perempuan muda seperti program pelatihan kerja gratis, insentif pajak bagi startup milik perempuan dan perlindungan hukum dari diskriminasi. Seperti yang kita tahu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro perempuan ini belum bisa dikatakan belum sepenuhnya matang lah ya. Masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual dan pelecehan lainnya. Ah, di sisi lain, sektor swasta juga harus terlibat, teman-teman. Misalnya dengan menciptakan ruang kerja yang inklusif, memperhatikan kesetaraan dalam rekrutmen dan promosi, serta memberi cuti yang adil. Di sisi lain, lembaga pendidikan harus membangun kurikulum yang mendorong kesadaran gender, keberanian berpendapat, dan kepemimpinan sejak dini. Tanpa perubahan pada level kebijakan, pemberdayaan perempuan muda akan terhambat sistem yang tidak adil. Banyak perempuan-perempuan yang dibungkam suaranya oleh pemerintah tentunya, yang itu membuat mereka itu takut untuk berekspresi, teman-teman. Mungkin bisa next. Nah, dari rancangan-rancangan kegiatan tadi, kita bisa mulai sebuah aksi nyata, teman-teman. Setiap perubahan besar itu pasti selalu dimulai dari langkah kecil. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk lahir langsung langsung kaya gitu, nggak bisa langsung sukses, itu nggak bisa kecuali Rafathar ya. Perempuan muda juga perlu menyadari bahwa mereka punya kekuatan dan hak untuk mengambil ruang. Aksi nyata ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti ya tadi yang seperti saya bilang, ikut pelatihan, bergabung dengan komunitas yang ada,
menyuarakan pendapatnya di media sosial atau memulai usaha kecil sendiri, teman-teman. Tapi lebih dari itu, ketika aksi individu terhubung dalam jejaring komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintahan atau dari sistem, maka dampaknya akan jauh lebih besar, teman-teman. Kita perlu bergerak bersama sebagai individu, komunitas, dan bagian dari masyarakat luas untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar mendukung perempuan muda berkembang dan memimpin perubahan. Ya, mungkin dari materi itu kita dari saya sih itu cukup ya. Terus sebelum saya tutup, ada sedikit kutipan dari Melinda Gates. Bagi yang tidak tahu, Melinda Gates ini adalah seorang pebisnis dan filantropis dari Amerika. Dia juga dia ini adalah mantan istri dari Bill Gates ya. Jika kalian tidak tahu dan saya juga baru tahu karena saya tadi baru searching ya. Melinda Gates ini mengatakan, when you lift up women, you lift up humanity. Memberdayakan perempuan muda bukan hanya soal keadilan, tapi tentang membangun masa depan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari bersama bergerak membentuk ekosistem ekonomi yang memberi ruang pada potensi perempuan muda sebagai pemimpin masa depan. Mungkin dari kutipan ini banyak yang pro kontra. Mungkin kontranya adalah masih banyak orang yang berkata kalau jika perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin, karena memang pada dasarnya imam itu adalah laki-laki, cuman dalam konteks yang lain mungkin perempuan bisa menjadi pemimpin. Kita tidak tahu, mungkin dari teman-teman ada pendapatnya sendiri, bisa disampaikan atau pada sesi tanya jawab nanti bisa kalian sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Rafiq. Mas Rofik bisa unmute mic-nya. Itu masih Ya, di mute, sorry, Mas. sorry, sorry. Maaf, maaf. Eh, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebenarnya materi ini tuh benar-benar wah ya. Karena apa? Karena peran perempuan dalam perekonomian itu benar-benar sangat penting. Sehingga harus ada kesetaraan gender. Nah, tentunya materi dari Mas Rama ini benar-benar wah banget ya, guys. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja, resen atau ngomong langsung misalnya. Kalau enggak, biar saya yang nanya nih. Ayo teman-teman, nanti saya yang ditunjuk harus bisa jawab. Ayo, oh nggak ada nih yang nanya nih. Oke, oke. Eh, kan tadi kan di Mas Rama itu kan dia kan ngebahas tentang yang namanya patriarki ya guys. Patriarki. Nah, eh, apa sih patriarki itu? Tolong dong jawab dong Mas Silvan. Mas Silvan boleh jawab dong apa sih patriarki itu? Boleh di unmute dulu. Pan, Ilvan.
Atau teman-teman yang lain? Bima, Bim. Iya ya, patriarki. Apa Bim? Patriarki apa sih Bim? Patriarki itu kayak menempatkan laki-laki itu jadi penguasa utamanya gitu. Jadi yang perempuan ini tertindas itulah. Laki-laki udah paling atas. Berarti merasa kayak laki-laki itu sebenarnya itu derajatnya lebih tinggi dibanding perempuan gitu ya Bim ya? Ya. Oke, ini ada jawaban dari Nabila Fitria. Patriarki kondisi di mana di mana laki-laki lebih mendominasi di segala aspek kehidupan. Oke, makasih Mbak jawabannya. Eh, emang sih di sini patriarki sebagai topik hangat kata Mas Rama. Iya nggak Mas? Oke. Pertanyaan selanjutnya di sini, menurut nih pendapat kalian nih, kita berdiskusi di sini. Eh, sebenarnya perempuan itu penting nggak sih gitu di era-era ekonomi zaman sekarang? Boleh dijawab. Penting nggak sih sebenarnya gitu? Siapa nih? Tunjuk lagi. Belva boleh Belva? Boleh jawab atau siapa? Pendapat aja pendapat. Kan tadi apa kan di PPT di slide itu kan ada buat upgrading dari individu. Nah, individu di sini kita harus mengasah skill public speaking. Tentunya kan apalagi di pondok kan kalian belajar muhadharah ya enggak? Ya enggak? Nah, tentunya dari muhadharah ini pasti kalian punya ini apa namanya? Punya skill lah buat public speaking. Coba Pan, diomong, pakai ini aja, pakai mic. Di unmute aja, unmute gak apa-apa. Oke. Eh, menurut Mas Ilvan, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian, baik sebagai pelaku usaha, pekerja, maupun penggerak ekonomi di berbagai sektor, termasuk UMKM. Nah, ini jawaban dari Nabila Fitria juga. Eh, Islam saja memuliakan perempuan, Masya Allah. Ya, itu bisa dikiaskan kalau perempuan itu benar-benar penting pada hal ini. Jadi, penting ini perempuan ini kalau dalam Islam benar-benar dimuliakan ya, guys. Nah, apalagi dalam sektor ekonomi gitu. Pada suatu hubungan aja kan yang lebih dimuliakan, yang lebih diutamakan kan perempuan. Nah, seperti itu. Oke. Eh, sampai masih ada waktu nggak nih buat tanya jawab lagi nih? Buat 3 teori tadi nih, sebutin 3 teori, landasan teori yang tadi ada di slide. Ayo, boleh diketik lagi mungkin yang dibacain oleh pemateri kita. Landasan teori apa sih yang dibawain gitu pada webinar pada kesempatan pada pagi hari ini yang berbahagia? Adakah? Bim, saya jawab saya. Teori inklusif. Terus apa lagi? Ada 3 tuh, ada 3. Ada 3 Yang guys. lain bantu jawab dong. Bantu Yang jawab, kedua bantu jawab. pokoknya singkat. Teori apa gitu? Bahasa Inggris yang kedua itu. Ya, bahasa Inggris. Apa sebutin? Yang lain bantuin dong. Apaan saya? Yang lain cepet bantu. Pan, apa Pan? Ayo, komik dong. Dua apa gitu? Bantuin Yes, jelasin apa gitu? teori. Teori apa sih?
Teori inklusif. Teori apa sih yang kedua? Teori. Oh, hoi. Yang ketiga lebih enak tuh, lebih gampang. Ya bos, bantuin bos. Ayo apa-apa yang lain, yang lain dong, ayo. Ayo, yang pertama benar inklusif. Terus apa lagi? Ada yang bisa jawab dapat hadiah nih. Dapat nomor HP pemateri. Ayo, nggak ada yang bisa jawab, ganti nih yang lebih simpel. Nih, saya bisa jawab, saya bisa jawab. Apa? Sabar, sabar. Yang pertama teori ekonomi, teori sustainable goals. Yang ketiga teori partisipasi generasi muda. Coba ulang. Ah ya, oke oke. Coba ulang dari teori pertama apa? Teori ekonomi inklusif. Betul. Ya. Yang Satu. kedua teori sustainable development goals atau dalam kurung Betul. Yang tiga, SDGs. Tiga teori SDGs. partisipasi generasi muda. Oke, dapat tadi ya. Oke, nanti chat saya. Yuk, yuk. Terus ini apa? Pertanyaan the last question. The last question. Tadi itu kalau dilihat itu ada beberapa tahap ya, guys. Tahap-tahap dari paling kecil sampai paling gede itu beberapa slide terakhir. Ada kalau di slide itu tulisnya rancangan. Nah, ada berapa rancangan sih tadi itu di dalam slide itu? Rancangan nih, ada berapa rancangan di slide itu tuh? Ada yang tahu nggak? Kasarnya internal eksternal sih kan kasarnya, internal eksternal. Nah, tapi bisa detail lagi nggak gitu. Nah, apa aja sih rancangannya gitu? Rancangan kegiatannya itu apa aja sih gitu? Ada yang tahu nggak? Lagi nih, hadiah lagi nih. Hadiah lagi nih. Anda mau jawab? Pan, jawaban. Lupa, lupa, Siapa yang mau jawab coba? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Nggak apa-apa dah, nanti hadiahnya bagi-bagi. Bagi-bagi. Ayo, Bim, saya, Waduh, saya lupa Nabila, juga. Nabila. Ada lima bukan? Kurang lebih berapa ya? 1, 2, 3, 4. 4. Ada. Kan. Ada 4 rancangan. Apa aja? Apa ya? Ini kan ini ya apa? eh, Tema kita kan ngebahas tentang peran perempuan. Masa nih yang Ahwat nih nggak ada yang mau nanya nih? Nggak ada yang mau jawab. Yang Ahwat gimana nih Ahwat? Cil aja cil, santai santai. Udah sama-sama alumni kok. Jawab aja nggak apa-apa. Siapa nih? Nabila, Nabila, Belva, Najwan. Ayo nih jawab nih, bantu jawab nih. Nggak ada yang mau jawab kah?
Oke. Dipertegas lagi nih, rancangan itu yang pertama itu buat individu, buat internal kita nih, diri kita nih, soft skill, hard skill semuanya. Terus komunitas. Kita kan kayak organisasi atau apa gitu. Kayak misalnya koordinator OPBK, terus BEM, HIMA atau segala macam gitu kan. Terus rancangan kegiatan sistemnya gimana, terus startupnya gimana, terus yang terakhir itu aksi. Jelas teman-teman semuanya? Jelas nggak, Bim? Ya, jelas, jelas, jelas. Nah, oke. Barangkali teman-teman ada yang pengen nanya gitu, seputar dari topik ini atau di luar topik juga nggak apa-apa. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Nggak apa-apa diketik juga. Oh, ini apa? Dari Nabila Fitria lagi nih. Kak, boleh nanya di luar topik ini nggak? Boleh. Saya ingin bertanya tentang produk digital. Cara Bagaimana cara awal kita untuk mempromosikan hal itu? Sekian dan terima kasih. Ini rekan-rekan panitia ada yang ingin bantu jawab nggak? Atau Mas Rama? Boleh. Atau nunggu misalnya rekan-rekan panitia yang lain atau mungkin Mas Rama yang ingin jawab, ada yang ingin nanya lagi nggak gitu? Nah, ini saya jawab, aku jawab dulu apa gimana ini? Oh, silakan, silakan, silakan. Bagaimana cara awal kita untuk mempromosikan di sini produk aja ya. Jadi kita itu cara awalnya itu kita perlu kenali target pasar kita. Kayak siapa sih calon pembeli produk kita, terus kebutuhan kebutuhan mereka itu apa. Jadi sebelum kita bisnis itu kita tuh perlu melihat pasar ya, melihat pasar, melihat keadaan sekitar. Kalau misalnya kita ingin membuat misalnya produk tas, tas seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh masyarakat gitu. Terus kita perlu adanya platform. Platform apa yang biasanya masyarakat itu gunakan seperti yang sekarang ini TikTok ya yang sering kita gunakan. Nah, kita bisa itu mempromosikan produk kita di TikTok ataupun Instagram. Terus kayak pastinya kan kita untuk meluncurkan sebuah produk baru tuh harus ada yang menarik lah ya. Seperti kita memberikan diskon atau promo-promo lainnya. Terus kita juga bisa bikin seperti konten lah, konten konten visual yang menarik tentunya. Dan juga jangan lupa untuk kita memanfaatkan koneksi kita, teman-teman. Paling awal sih keluarga kita ya, ke keluarga kita tawarkan produk kita atau jualan kita, keluarga, teman dekat, dan lain-lain. Mungkin itu sih cara awal kita untuk mempromosikan produk kita. Apakah sudah terjawab? Siapa? Kak Gimana? Nabila. Nabila, udah kejawab belum? Eh, Mungkin aku izin nambahin dari jawaban yang dipaparin oleh Mas Rama. Eh, dari pertanyaannya sih kayak, Kak, bagaimana sih cara awal kita buat mempromosikan hal itu? Eh, Bener, secara garis besar itu tentunya yang dibutuhin sama kita tuh yang pertama banget itu strategi. Secara garis besar strategi. Karena karena kalau kita misalnya maju buat mempromosikan hal itu tanpa adanya strategi, kayak menentukan yang dibilang Mas Rama menentukan platform, terus kayak konten visual atau semacamnya. Kalau misalnya kita nggak nentuin itu di awal, pastinya kita nggak bakal nemuin titik tujuannya di mana.
Karena apa? Karena kita asal promosiin tanpa adanya strategi. Sama halnya kayak kalau dikiasin sama halnya kayak perang. Kalau menang itu emang butuh banget malah yang namanya strategi. Karena apa? Untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan. Nah, tentunya untuk mempromosikan di apa produk digital ini tentunya kita harus benar-benar punya strategi. Nah, buat Nabila nih, sebenarnya dibandingin pasar digital sama pasar yang biasa tradisional, persaingannya lebih keras pasar digital secara fakta lapangan ya. Karena apa? Karena digital itu lebih nggak stabil dari segi misalnya harganya atau apa semacamnya, pokoknya semuanya ini nggak stabil. Nah, gimana caranya kita buat nyeimbangin nyeimbangin di digital itu, misalnya di pasar digital itu apa aja gitu. Kita harus penyesuaian itu benar-benar dibutuhin gitu. Jadi lebih keras intinya persaingan di pasar digital dibanding di pasar tradisional. Karena apa? Karena jangkauan pasar digital itu tentunya lebih luas nih, kayak Shopee. Shopee aja kan kalau kita ini kan yang jual ini kan di ada yang jual dari Cina. Jadi lebih luas dibanding kayak pasar-pasar tradisional gitu kayak pasar Pleret gini. Pasar Pleret eh, ya udah di situ doang gitu, di Pleret doang gitu. Maksudnya nggak ada pasar Pleret sampai kota gitu. Purwakarta kota. Terus pasar-pasar biasa itu nggak ada. Jadi jangkauannya itu lebih luas pasar digital. Tentunya kita harus benar-benar nentuin strategi. Nanti kalau kalian misalnya kuliah di ekonomi, pasti kalian bakal nemuin yang namanya pelajaran BMC, Business Model Canvas. Di situ bakal ngerancang strategi gimana cara kalian promosiin. Gimana? Bill, kejawab gak? Udah kejawab gak, Bill? Oke. Sama-sama. Ada yang pengen ditanyain lagi nggak dari teman-teman yang lain? Sekiranya pengen nanya tentang kuliah atau apa, misalnya Kak salah jurusan apa gimana? Kan maklum ya fresh graduate gitu. Maksudnya, ya tanya ke abang-abangmu ini nih, abang kelas atau kakak tingkat kalian misalnya kayak pengen nanya, apa sih benefitnya kuliah di Telkom gitu. Telkom Purwokerto bukan Telkom Bandung gitu. Siapa tahu ada yang pengen nanya gitu. Oke, dari Mas Silvan, izin bertanya di luar topik. Bagaimana cara awal kita untuk menjadi konten kreator yang bermanfaat? Eh, ada yang mau jawab nggak? Belum jawab? Ditunggu ya, Mas Silvan. Nanti ini. Oh, ini jawaban pertanyaan sambungan dari yang tadi apa gimana, Mbak Nabila? Instagram Ads gimana ya? Oke. Hmm, mungkin sepengetahuan aku ya, dari advertising itu. Jadi kan Instagram Ads, terus Facebook Ads, apa? Nah, YouTube juga ada kan. Nah, di sini nih apa nih kayak buat masarin, intinya kita bayar ke pihak Instagram atau Facebook atau apa yang ada menyediakan advertising buat ngiklanin punya kita. Misalnya kalau aku sepengalaman di Facebook nih, per bulan itu kisaran
eh, 6 pokoknya itu apa buat kita mempromosiin gitu, buat ngambil komisi kita gitu. Kalau enggak, ya intinya dari ini tuh kita kayak meresmikan produk digital kita di platform itu gitu. Kalau misalnya ada yang beli atau apa itu jadi nilai atau bukannya jadi hasil tambahan buat kita gitu. Intinya jadi kalau Instagram Ads itu buat memperluas jangkauan dari produk digital yang kita punya gitu. Buat intinya buat masarin, dapat komisi dari pihak Instagramnya. Terus kalau misalnya ada yang kejual atau kebeli atau banyak viewersnya itu bakal jadi nilai tambah buat kita. Intinya jangan ragu buat nyoba kalau misalnya kalian pengen gitu. Karena apa? Karena emang sih kalau kita mau nyoba tuh pasti sulit gitu kan. Kalau misalnya coba kita kalau kita udah nyoba terus gak sulit, pasti udah banyak orang yang nyoba. Makanya kebanyakan orang nggak mau nyoba karena apa? Takut gagal. Lebih milih nyoba dulu aja dibanding kayak takut gak laku gitu misalnya. Jangan, nyoba dulu aja. Kita juga semuanya coba-coba di sini. Panitia semuanya pasti punya usaha masing-masing kok gitu. Sebentar, saya yang ini dulu apa? Yang si Hilvan dulu. Ketik aja dulu ketik. Tampung. Nah, yang Mungkin Hilvan tadi gimana sih cara jadi content creator yang manfaat gitu kan? Eh, siapa Pik yang mau jawab? oke, boleh. Dari Mas Rama Oh, mungkin ada yang mau jawab atau teman-teman panitia lain? kalau dari pandanganku sendiri itu tentunya kita menjadi konten kreator tuh kita tentuin dulu tujuan kita jadi konten kreator itu apa. Seperti kayak kita misal ingin mengedukasi eh, cara fotografi gitu ya, atau mengedukasi tentang pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, terus kita perlu apa ya, kayak kasih penjelasan-penjelasan yang simple, edukasi edukasi cepat atau apa gitu, tapi berdasarkan data-data yang ada. Jangan kita kayak eh, membuat kita membuat-buat datanya itu. Setelah kita kasih edukasi cepat, kita kasih cerita pribadi kita. Menurutku gitu ya, cerita pribadi kita yang relate relate dengan topik yang kita bahas. Terus intinya kita tuh ketika menyampaikan sesuatu tuh harus berdasarkan data yang ada, data dan fakta yang ada. Seperti itu sih. Ada tanggapan atau pendapat lain dari teman-teman panitia mungkin? Gimana? Mas Hilvan kejawab gak? Ada yang mau ditambahin mungkin dari teman-teman panitia yang lain atau gimana? Izin menambahkan, Ya, siap. untuk kita langkah awal menjadi konten kreator yang bermanfaat itu, yang pertama tentukan lain, konten yang bermanfaat selalu punya niat baik gitu. Terus yang kedua itu pilih topik sesuai minat dan keahlian. Fokuskan pada minat sama keahlian kalian. Like ya guys. Izin izin menambahkan tadi
Maaf nge-lag ya. Buat langkah awal menjadi konten kreator yang bermanfaat itu, yang pertama, kamu ini dulu tentukan tujuan sama nilai kontenmu. Jadi tentukan pesan utama dulu dari konten yang bakal kamu ambil. Kayak apakah kamu ingin mengedukasi, menginspirasi, atau membantu orang lain. Ya semuanya itu baik. Yang penting kontennya bermanfaat, selalu punya niat baik itu di baliknya gitu. Terus yang kedua itu pilih topik sesuai minat sama keahlian kalian. Fokuskan pada satu atau dua topik utama sesuai minat dan keahlian kalian. Misalnya dari kalian pendidikan atau kesehatan atau apa, motivasi gitu, agar audiens itu tahu nilai yang kamu bawa dari konten yang kamu bikin. Terus yang ketiga, itu kenali audiensmu, audiens kalian. Pahami pahami siapa yang pengen kalian bantu gitu loh, yang pengen kalian tuh beri manfaat. Misal kayak kayak pelajar, orang tua, fresh graduate, kalau kayak kalian juga kan fresh graduate atau masyarakat umum pada lainnya. Terus yang selanjutnya itu kayak gunakan platform yang tepat sih, kayak kalian tuh pengen memulai konten tuh di mana? Atau di Instagram, TikTok, YouTube, atau LinkedIn itu untuk pekerjaan atau infologer gitu. Terus selanjutnya ada ini mulai dari yang sesederhana mungkin tapi konsisten. Tidak perlu langsung sempurna. Buat konten yang jujur dulu, yang nyata dulu, yang bisa kalian pahami dulu sesuai skill kalian dulu gitu loh. Terus terbuka aja sih, kayak terbuka pada konten kalian, dengarkan kayak komentar-komentar dari orang lain. Dari orang lain tuh kalian jadiin motivasi buat menjadi apa ya, konten kalian itu lebih baik lagi gitu loh. Mungkin itu aja sih. Apa paham? Jelas nggak teman-teman? Pan, bertanya Pan. Jawabannya jelas nggak Pan? Syukran. Afwan. Oke, saya sama Bimo nanya apa? Sabar. Oh, Mau nanya bang ya. Bang jadi sebentar nanya. nih di Ya. apa? Tentang bisnis ya. Bim. Jadi pakai dropshipping tuh cocok sih buat kayak bisnis pemula gitulah. Buat yang pemula Oh, dropshipping. oh ya ya, kayak dropshipping kalau nggak affiliate gitu ya. Iya, cocok gak? Buat kayak yang Ya, kayak saya nih buat kalau pemula gitu. ya kalau misalnya kalian nyoba buat dropshipping atau affiliate itu benar-benar ya cocok lah. Tentunya apa? Karena kita nggak butuh yang namanya modal, ya nggak Bim? Kalau affiliate mungkin ya. Aku nyobanya affiliate sih. Karena apa? Kita cuman kayak ngejual link aja gitu, kayak buat nge apa? Promosiin gitu. Nanti kita dapat komisi gitu. Iya. Dapat komisi atau misalnya apa? Tentunya ya kalau misalnya relate buat pemula sih relate. Tapi feel-nya nggak dapet Bim. Oh, iya. Kita harus benar-benar berinovasi atau apa gitu, punya produk sendiri buat biar nge-branding diri kita. Soalnya apa? Kalau buat dropshipping atau affiliate itu yang paling penting itu branding diri sendiri dulu. Kita harus punya Iya. nama dulu, Bim. Bisa. Nama itu benar-benar penting. Kalau misalnya nama kalian udah tersohor gitu, udah terkenal kayak artis atau apa, jualan yang jelek aja bisa kejual banyak. Karena apa? Karena nama kalian. Kalian punya nama. Nah, kalau misalnya kalian belum ada nama, masih pemula-pemula gitu, sulit buat nariknya. Percaya nggak percaya sih, coba kalian dah. Cobain jadi affiliate kalau nggak dropshipping. Sepengalaman aku gitu sih, makanya aku nggak ngambil lagi affiliate. Aku lebih milih buat ngambil bikin produk sendiri. Kejawab gak, Bim? Iya, udah paham. Jelas. Intinya Makasih. apa, kalau pengen nyoba ya
terkenal dulu, makanya jual ke teman-teman dekat. Ya, berarti teman-teman deket dulu ya, tawarin dulu ya. Iya. Iya. Terus saya gimana? Tanya apa? Saya, woi. Iya, ya. Nanya apaan? Cepet. Enggak usah. Ini Bang, Tanya kagak? eh, Apa? misalkan ya kalau mau ini produk digital kan harus punya medsos. Nah, Nah, kalau di bisnis kan produk tuh harus yang dibutuhin orang, bukan yang cuma orang pengen beli sekali, habis itu langsung pergi lagi. Nah, itu lebih mendingan mana? Jadi ngikutin eh, kita ngejual produk yang cuma dibutuhin orang sekarang atau bagusnya ngejual produk yang dibutuhin orang sekarang sama ke depannya. kalau ini berarti oke, menurut aku ya, intinya kalau sesuai relevansi di zaman sekarang, mending yang di kalau buat startup dulu ya, buat awal-awal dulu mending yang dibutuhin banget sekarang. Kenapa? Eh, kita tentunya kalau misalnya produk digital, lagi-lagi produk digital nih ya. Nih misalnya, eh, produk digital kan banyak kan, kayak misalnya apa ya? Misalnya di Shopee atau di mana gitu kan. Lagi-lagi kita gelut semuanya sama apa? Sama persaingan ketat. Kompetitor kita kan banyak kalau di produk digital. Nah, kalian tinggal milih. Kalau misalnya buat berkelanjutan, apakah kalian mau coba ikutin alur di digitalisasi itu atau bikin ruang lingkup pasar sendiri? Kalau nanti di bisnis kalian belajar pasti gitu. Nanti ada probabilitas atau kemungkinan. Gimana kalian pengen ikutin arus di pasar itu atau kalian bikin pasar sendiri gitu. Kayak misalnya nih, yang pasar pasar digital yang dikit nih, yang dikit pesaingnya. Karena apa? Karena dia bikin pasar sendiri apa coba? Kayak Telkomsel, XL, Kartu Tri atau apa gitu. Karena apa? Karena mereka keluar dari persaingan pasar di masa itu dia bikin pasar digital dengan ruang lingkup sendiri. Jadi kompetitor atau pesaingnya itu dikit gitu. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan, mending yang dibutuhin banget sekarang. Soalnya apa? Kita nggak tahu yang misalnya buat kedepannya itu apa. Kan kita nggak ada yang tahu gitu kan kedepannya gimana. Jualan obat nggak ada masanya, bener sih. Tapi emang ada orang yang mau sakit gitu. Sakit sih nggak mau, makanya jaga kesehatan. Terakhir. Itu eh dari Belva berarti semua mahasiswa yang lulus bisnis digital pasti punya bisnis ya bang. Ya semuanya balik ke diri masing-masing ya. Tapi ya rugi aja nggak sih misalnya kita kuliah di bisnis tapi kita nggak punya bisnis. Kita udah punya ilmunya, kita punya bekal, tinggal maju aja sih, tinggal ngelangkah aja. Masalah nanti fakta nyatanya di lapangan gimana ya lihat nanti. Yang penting kita udah punya bekal. Kalau bisnis, nah pasti kalian heran kan, kenapa ada bisnis digital? Misalnya kenapa sih seorang Moch Alip gitu ngambil bisnis digital padahal lulusan pondok gitu kan. Ya kalau misalnya lulusan pondok masuk bisnis digital nggak salah, karena apa? Karena aku juga sempat mikir waktu itu pas di Beki, pengen kuliah yang dimana gampang dapat duitnya. Yang gampang dapat duitnya ya jujur aja nih, jujur-jujuran gampang dapat duitnya. Karena apa? Eh, tentu di zaman sekarang itu punya ilmu doang tapi nggak punya duit itu kurang gitu. Makanya
nyari yang relevan buat zaman sekarang ya bisnis. Udah nih ya. Gimana? Kejawab semua kah pertanyaannya? Oke. Berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita akhirin sesi webinar yang asik ini, sebenarnya masih asik ya, tapi semuanya harus ada manajemen waktu. Kita harus mengabadikan momen keren ini bareng-bareng. Oke, teman-teman semua yang akhwat, yang akhwat, ya yang akhwat sama yang ikhwan sama panitia-panitia semua nyalain kameranya kita ini apa, biar bisa dokumentasi. On cam, on cam, on cam, on cam. On cam, on cam. Ayo Bim, saya semuanya on cam, semuanya on cam. Santai aja, santai, santai. Yang hot juga nggak apa-apa, on cam juga. Ayo, yang hot. Belva, Belva. Gimana Belva yang lain teman-temannya? Ayo rekan-rekan yang lain. Soalnya jangan, ayo nih, gak bakal langsung ini nih, apa kalau belum pada on cam kita nggak langsung. Bang, kebalik bang, gimana bang? Bang, muka Ya saya kebalik ini. Allah, Beneran bang ini nggak bisa dibalik. Gimana baliknya dah? HP-nya balik, HP-nya balik. Ini pakai laptop, masa gue balik laptop begini? Sama aja kebalik. Kok begini dah? Yang penting ikut foto kan, ayo. Udah. Oke, oke, yang lain gimana? Yang lain ya on cam, on cam, on cam. Yang ada hadir di sini on cam, on cam. Ini kok kebalik ya? Apa? Ayo nih yang belum on cam nih, siapa nih? Belva, Belva, boleh on cam. Nita, Riva, Niva. Ayo, nggak lama, nggak lama. Oke, 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 oke. Udah ya. Di Oke, oke, oke. Itu lihat panitia Mas Najwan. Boleh dihitung Mas. Ayo semuanya pose, 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 semuanya pose, pose. Hitung Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Ayo ganti gaya terakhir, terakhir, terakhir. Les, 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 les. Ini apa kebalik sih? Bang ini kebalik gimana cara baliknya bang? Tolongin dong. Ke video Nah udah ke video ini. adjust background effect. Terus di kamera tuh di pojok kanan atas ada yang rotate. Pojok kanan atas. Sabar. Mana nih? Buka rotet. Rotet kim, kumaha rotet nak? Di video ada Bentar, bentar. background and effect Wah ini di kebalik. pojok kanan atas. Ini gimana? Kenapa kebalik? Saya lu botak mulu, saya. Yahya mana Yahya nih? Mas Yahya mana Mas Yahya?
Lagi ngetren ya saya. Tangi turun, Mas. Enggak, dari tadi. Masya Allah. Udah aman-aman, ayo foto lagi. 2, 3. Tuh, 2, 3. Dah apa lagi? Dah. Nah, oke 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 oke. Jangan live dulu ya guys. Mana nih? Ini di sini ada Google Form lagi buat absensi yang buat hadir pada Zoom kali ini kan. Jadi tolong di chatnya buka tuh di chat. Di kolom chatnya aku masukin buat absen. Boleh masukin nama. Yang di kolom chat buka itu nanti buat absensi buat Zoom di kesempatan kali ini. Hah? Iya buat sertifikat juga. Buat sertifikat webinar. Oke, absensi dibuka sampai 11.30. Isinya nama. Nama aja. Nama aja. Oke. Nanti jam 11.30 Google Form-nya bakal kita tutup buat aksesnya. Mungkin kita masuk ke penutup ya guys, karena udah pagi menjelang siang gini. Alhamdulillah, nah acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya makasih banyak buat pemateri kita yang kece banget, gila Mas Rama. Tentunya buat ini apa materinya itu sangat menginspirasi gitu. Tentunya terima kasih juga nih buat teman-teman eh, Prosperous Generation ya. Ya nggak? Gila, angkatan 4 Baitul Quran Cirata. Gila, makasih banyak ya yang udah datang, yang aktif dari awal sampai akhir juga. Jangan lupa tuh diisi kan link absensinya yang udah di chat. Oke, cukup sekian webinar pada pagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ali Profik selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next See you time. guys, see you guys. Dadah. Semuanya thank you. Oke. Udah boleh keluar, Bang? Dah. Boleh, Dah, boleh, dah. boleh, boleh. Nah, boleh.